maju dan langsung melenyapkan Zuo Wuyue. Tetapi dihentikan oleh Ren Xiaoyun. Semua orang sekali lagi terkejut saat Yuan Tua berhasil menembus ke alam penggabungan jiwa. Ternyata itu berkat pil spiritual tingkat ke-9 yang diberikan Zuo Fan padanya saat pertemuan mereka. Jadi, Yuan Tua segera mengeluarkan jiwa naga bumi miliknya untuk melawan Ren Xiaoyun. Zuo Wuyue mencoba melarikan diri tetapi dikejar oleh 5 sesepuh kemuliaan kering. Di luar, itu adalah penyergapan kolektif oleh sekte Tianxing dan sekte Xuantian. Para anggota sekte strategi iblis dipukuli begitu parah hingga mereka bahkan tidak bisa menarik celana mereka. Tepat pada saat itu, Tetua Agung sekte Tianxing, Xiao Yunsan, muncul. Begitu dia muncul, dia menghina Tetua Si dan kelompoknya tanpa ampun. Matanya sedikit menyipit, Tetua Si mengelus janggutnya, lalu menghela napas, dan melanjutkan, mengenang bahwa saat itu, sekte Tianxing masih hanya salah satu dari 3 sekte bawah yang kecil. Namun, dia sendiri, seperti pedang tajam di pertemuan naga ganda, membantu sekte Tianxing melonjak langsung ke 5 sekte pusat bawah dan mempertahankan status sekte hingga hari ini. Tahun itu, di antara 3 sekte bawah, hanya dia yang terpilih ke halaman naga ganda untuk berkultivasi. Setara dengan Zuo Fan sekarang, eksistensi seperti monster. Diam-diam mendecakkan lidahnya, tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut di dalam hati. Lalu meratap, aku tidak menyangka sekte Tianxing akan habis-habisan dan mengundang monster itu. Benar-benar terlalu pamer. Apakah kekuatan militer kita saat ini sudah cukup dan sangat kuat? Tapi sebelum orang itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Tetua Si meraung, apa kau tuli? Apa kau tidak dengar dia bilang dia datang sendiri? Mengangkat alisnya sedikit, Tetua Si menatap langit dengan aneh, dan melanjutkan, pahlawan menghormati pahlawan. Dulu, dia dan Tetua Agung bisa dianggap kenalan. Dia mungkin datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Sedikit mengangguk, Tetua itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, selama dia tidak membantunya, itu tidak masalah. Sebuah lengkungan menyeramkan melintasi sudut mulutnya, Tetua Si berkata dengan suara berat, jangan khawatir, pedang penjelajah surga sangat setia pada sekte. Dia sama sekali tidak akan melanggar keputusan sekte. Karena sekte Tianxing bekerja sama dengan kita, Tetua Agung juga musuhnya. Kedatangannya sendiri tidak akan memengaruhi rencana kita. Kali ini, Tetua Agung pasti mati. Semua orang di sampingnya mengangguk sedikit, hanya ketua sekte Xuan yang tampaknya sama sekali tidak menyadari sekelilingnya. Matanya terpaku pada pembantaian di bawah, matanya merah, dia berteriak dengan gembira, bunuh. Bunuh mereka semua, bunuh semua bajingan itu. Tetua Si meliriknya, lalu berbalik melihat semua orang, dan mengangguk, berkata, cukup. Orang tua ini sudah gila karena kesedihan sejak putranya meninggal. Dia bahkan tidak tahu pedang penjelajah surga telah tiba. Yang lain juga mencibir, memandang dengan jijik pada orang tua gila itu, senyum Schadenfreude di wajah mereka. Di area lain, di dalam ruang rahasia itu, dampak kuat terus menyebar ke segala arah, menyebabkan getaran hebat hingga seluruh ruangan berguncang tanpa henti, disertai suara dengungan. Perisai pelindung ruang rahasia juga diambang kehancuran, segera menunjukkan tanda-tanda menyerah. Yuan Tua dan Ren Xiaoyun bertarung dengan gila-gilaan, dua ahli alam penggabungan jiwa saling bertukar pukulan dan tendangan. Setiap pukulan dan tendangan cukup kuat untuk meretakan ruang, menghancurkan jiwa, dan memecah roh, sangat berbahaya. Di bawah tekanan kuat yang terus-menerus, 5 sesepuh kemuliaan kering, yang telah mengerahkan domain kemuliaan kering mereka, tidak bisa berdiri kokoh dan hanya bisa menepi untuk menghindari terseret ke dalam pusaran kacau ini. Zuo Yue berdiri di samping, mengawasi dengan ngeri, dahinya basah oleh keringat dingin karena dia telah memperhatikan bahwa saat Ren Xiaoyun bertarung dengan Yuan Tua, ketua sekte ini telah sepenuhnya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pemuda malang itu berpikir, jika dia tidak segera mundur, dia mungkin akan dimanfaatkan oleh Yuan Tua dan dirobohkan. Dalam hal itu nyawanya akan sulit diselamatkan. Siapa sangka Yuan Tua akan menembus ke alam penggabungan jiwa dalam waktu sesingkat itu, membuatnya begitu sulit dihadapi. Setelah menyatu dengan tubuh fisik, jiwa naga bumi itu memang sangat tangguh. Bahkan Ren Xiaoyun, seorang ahli penggabungan jiwa tingkat kedua, terpaksa bertahan pasif dalam pertarungan. Saat memikirkan ini, Zuo Wuyue semakin panik. Namun tepat pada saat ini, ketakutan terburuknya akhirnya terwujud. Boom! Serangkaian suara benturan keras terdengar. Cakar naga Yuan Tua yang keras menyerang dengan kuat, seketika memblokir pukulan Ren Xiaoyun. Segera setelah itu, Yuan Tua memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan 3 serangan telapak tangan ganas berturut-turut langsung ke dadanya. Diikuti dengan sikutan lurus ke dada, membuat ketua sekte Ren terbang seperti burung. Dia mengencangkan semua otot pantatnya, menggunakan seluruh kaki dan lengannya untuk mengerem. Barulah dia nyaris berhasil berhenti. Ho! Suara teredam keluar, Ren Xiaoyun membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah segar, yang menyembur keluar, wajahnya seketika memucat. Hati Zuo Wuyue menciut melihat pemandangan ini. Dia sangat gugup. Jika ketua sekte Ren dikalahkan, Tetua Agung pasti akan menghukumnya selanjutnya. Tepat pada saat itu, Zuo Yue sedikit terganggu dan lengah oleh 5 sesepuh kemuliaan kering. Sebuah cahaya zamrud berputar muncul, seperti cambuk, mengikat seluruh tubuhnya, mengikatnya erat, tidak bisa bergerak. Zuo Yue terkejut, hatinya yang sudah ketakutan menjadi semakin panik. Dia merasa seolah-olah telah jatuh langsung ke dasar danau yang dalam, keputusasaan muncul di matanya, berpikir, kali ini, aku benar-benar tamat. Pada saat ini, ketua sekte Ren tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan, berpikir, sialan, mengapa aku secara pribadi menghadapi orang tua itu kali ini? Jika sekelompok sesepuh dan pelindung datang bersama, itu pasti sudah diselesaikan jauh lebih awal. Bodoh, oh sangat bodoh.
Aku hanya ingin bertemu naga tersembunyi dari 3 sekte pelindung, pemimpin 5 naga, dan tetua agung sekte strategi iblis. Bagaimanapun, orang ini adalah satu-satunya yang dihormati oleh tetua agung sekte Tianxing kita. Aku mencobanya sekali, dan itu memang benar. Orang tua ini tidak hanya lebih kuat dari yang dirumorkan tetapi juga telah menembus ke alam penggabungan jiwa. Benar-benar menakutkan, sama sekali berbeda dari pikiran-pikiranku sebelumnya. Dia memang tangguh. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa arti rasa ingin tahu membunuh kucing, tetapi semuanya sudah terlambat. Yuan tua terus menekan, memanfaatkan keunggulan, menyerang telapak tangan lurus ke dahi Ren Xiaoyun yang melemah. Bahkan jika itu tidak bisa membunuhnya seketika, itu akan cukup untuk melukainya parah. Melihat ini, Ren Xiaoyun ketakutan, tidak bisa melarikan diri, dan terlambat untuk menangkis. Dia sudah terluka, kecepatannya tidak secepat Yuan tua, dan kekuatannya tidak sekuat lawannya. Tidak peduli pilihan apa yang dia buat, itu adalah jalan buntu, tanpa kemungkinan melarikan diri. Menyaksikan serangan telapak tangan itu akan mendarat, tekanan mengerikan menyelimutinya, membuat seluruh tubuhnya kaku, rasa putus asa muncul di hatinya. Dia tersedak, rasa pahit di mulutnya, tidak bisa menelan. Namun tepat pada saat ini, suara siulan tajam tiba-tiba terdengar. Telapak tangan kuat Yuan tua bahkan belum menyentuh sehelai rambut pun Ren Xiaoyun sebelum dihalau oleh kekuatan tak terlihat. Yuan tua mundur 10 langkah berturut-turut sebelum nyaris berhasil berdiri kokoh. Kemudian, ekspresinya menggelap, dan dia menatap lurus ke depan dengan hikmat. Pada saat ini, sisik naga dan cakar berlumuran darah, sisik-sisik hancur. Hanya dalam satu gerakan, Tetua Agung, yang baru saja begitu kuat, menggunakan Ren Xiaoyun sebagai samsak, kini terluka parah. Semua orang yang menyaksikan ini serentak terkejut, buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sesosok tubuh dingin, yang entah sejak kapan, berdiri tegak di samping Ren Xiaoyun. Di mata yang acuh tak acuh itu, cahaya samar yang tak terlukiskan sesekali berkedip, tidak ada kegembiraan maupun kesedihan. Dia diam-diam menatap Yuan tua di seberangnya, tidak bergerak, lalu berbicara, Yuan Singgang, lama tidak bertemu. Jadi kau juga datang, Xiao Yunsan. Yuan tua dan Xiao Yunsan tetap setenan biasanya, saling memandang, suara mereka datar, tidak seperti teman lama yang bertemu setelah sekian lama, melainkan seperti orang asing yang belum pernah bertemu. Hati Ren Xiaoyun tiba-tiba dipenuhi kegembiraan saat melihat sosok Xiao Yunsan, dan dia buru-buru berbicara, Tetua Agung, Anda datang tepat pada waktunya. Orang tua ini telah menembus ke alam penggabungan jiwa dan jauh lebih sulit dihadapi dari yang dirumorkan. Alam penggabungan jiwa. Alis Xiao Yunsan sedikit berkerut. Dia menatap dalam-dalam pada Yuan tua. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, Yuan Singgang, kau benar-benar mengejutkanku. Berdasarkan bakat MU saat itu, aku pernah menegaskan bahwa menembus ke alam transformasi kekosongan akan sangat sulit bagimu. Tapi hari ini, tak terduga, kau berhasil menembus ke alam penggabungan jiwa. Kau memang pria yang bisa menciptakan keajaiban. Yuan tua tertawa pahit, sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada keajaiban di dunia ini, hanya ketekunan tanpa henti. Hanya saja aku menetapkan tujuan dan bertahan sampai akhir. Xiao Yunsan meliriknya dalam-dalam, lalu mengangguk sedikit, ekspresinya menunjukkan sedikit kekaguman saat dia berkata, memang, tapi meskipun begitu, kau benar-benar telah memperluas wawasanku. Yuan tua menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dan mendengar kata-kata ini, sedikit kehilangan berkelebat di matanya saat dia berkata, sayangnya, ini mungkin terakhir kalinya. Apakah kau datang kemari hari ini untuk membunuhku? Xiao Yunsan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya mengikuti keputusan sekte, mengetahui bahwa kau tidak akan hidup lebih lama lagi, jadi aku datang untuk melihatmu terakhir kalinya. Lalu dia berbalik menatap Ren Xiaoyun. Wajahnya sedikit pucat, dan melanjutkan, namun, sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertindak hari ini, Yuan Singgang. Esensi MU. Kita saling memahami dengan sangat baik. Sumpah di masa lalu masih terngiang di telingaku, kau pasti tahu tekadku. Betul sekali, Yuan tua mengangguk, lalu tersenyum tipis dan membalas, semuanya demi sekte. Sekte Tianxing sudah memutuskan, hari ini si kakek ini harus tamat. Sebagai tetua agung, aku harus patuh, tidak peduli apapun. Aku paham, aku selalu sangat paham. Jadi, tak usah banyak cakap lagi. Ayo, ini akan jadi duel kita yang ke-102, dan yang terakhir, di hidup ini. Xiao Yunsan perlahan mengangkat tangannya, mengisyaratkan sebuah undangan. Suara acuh tak acuhnya bergema, kisah hidup kita berakhir hari ini dengan titik sempurna. Mata Yuan tua sedikit bergetar. Ia berdiri hening, menarik napas dalam-dalam. Sudut mulutnya berkedut tipis. Ia mengangguk santai dan berujar, pertarungan ini akan membuka wawasanmu, dan juga merupakan hasil dari jerih payahku selama bertahun-tahun. Xiao Yunsan menyahut, masih saja omongan usang itu. Apa kau yakin bisa menyentuh sehelai rambut pundariku? Belum tentu. Yuan tua terkekeh pelan. Seketika, aura seluruh tubuhnya meledak dahsyat. Lapisan sisik emas menyelimuti tubuhnya, tekanan maha dahsyat terus memancar ke segala arah. Terlihat jelas, ia mengerahkan segenap kekuatan di dalam tubuhnya. Bahkan Ren Xiaoyun, sang ahli alam penggabungan jiwa tingkat 2, seketika tertekan oleh aura itu. Hatinya dipenuhi kepanikan, apakah ini aura seorang kultivator yang baru menembus alam penggabungan jiwa? Kakek ini sungguh bukan orang sembarangan. Menyaksikan itu, mata Xiao Yunsan sedikit berkedip. Ia memuji lantang, bagus. Kau memang sesuai dengan namamu,
kawan lama. Kau selalu berhasil mengejutkanku. Karena begitu, aku pun akan mengerahkan segenap kemampuanku. Anggap saja ini hadiah perpisahan untuk mengantarmu. Begitu ia selesai berbicara, aura seluruh tubuh Xiao Yunsan pun meledak. Energi pedang tajam membara di sekelilingnya. Dua jarinya mengatup, mengeluarkan dentingan logam samar. Mata pedang itu seolah ingin membelah segala sesuatu di bawah langit ini. Pedang penjelajah surga, dengan satu tebasan, langsung menghujam ke bawah. Tak ada yang mampu menghentikan satu pedang ini. Inilah kekuatannya, kekuatan sang ahli nomor 1 dari 3 sekte pelindung. Kelopak matanya bergetar, jantungnya berdegup kencang. Yuan Tua menarik napas dalam-dalam dan berujar, memang, pantas disebut pedang penjelajah surga. Di lubuk hatinya, ia sudah lama tahu takdirnya, namun tak ada sedikit pun tanda mundur di matanya. Ia meraung, menghentakkan kaki ke tanah, tubuhnya tiba-tiba melesat baroket lurus ke arah Xiao Yunsan. Raungan dahsyat bergema, tekanan kuat laksana meteor yang merobek langit, seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di hadapannya hingga jadi puing-puing. Xiao Yunsan dengan dingin mengawasi semua itu, tidak mundur justru maju. Dengan satu langkah tipis, sosoknya langsung hadir. Dengan dentuman yang memekakan telinga, kedua tubuh itu serentak berhenti. Tidak ada tabrakan sengit yang terlihat, tidak ada suara mengerikan, namun siapa yang menang dan siapa yang kalah di antara mereka sudah terukir jelas. Hanya saja, kecepatan mereka terlalu kilat, tak seorang pun bisa melihat dengan jelas siapa pemenang atau pecundangnya. Dengan suara buk, lutut Yuan Tua sedikit menekuk, dan ia tak kuasa berlutut di tanah. Blur, blur. Darah segar menyembur dari sudut mulutnya. Mata Yuan Tua memucat, tanpa hampa kehidupan, namun ekspresinya anehnya begitu tenang. Seolah ia sudah lama menanti hasil ini dan sama sekali tak terkejut. 5 sesepuh kemuliaan kering berseru ngeri. Tetua Agung. Di belakangnya, Xiao Yunsan berdiri hening di tempatnya. Tanpa menoleh atau berkata-kata, Xiao Yunsan hanya berdiri tenang di sana, hening dan tanpa ekspresi. Mohon izin